Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Bagaimana kabar, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Baik. Bang, ini ada beberapa informasi yang akan kita bicarakan di pagi hari ini. Di antaranya adalah PPATK ini menemukan ada 36,67% duit proyek strategis masuk kantong ASN dan politisi. Kalau kata Bang Roman ini kan sungguh terlalu begitu ya, Bang ya. Ketika ketika kita bersama-sama ingin memerangi korupsi hingga eh, rakyat Indonesia dapat makmur dan sejahtera. Tapi ini kenapa bisa-bisanya begitu proyek strategis ini malah menjadi bancaan bagi ASN dan politisi? Pandangan Bang Abdullah bagaimana, Bang? Ya, yang pertama setiap proyek kerajaan, pemerintah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, itu harus dilelang. Menurut ketentuan pengadaan barang dan jasa, satu proyek yang nilainya di atas 250 juta itu harus dilelang. Nah, kalau misalnya itu yang triliunan rupiah itu tidak dilelang, maka itu sudah melanggar ketentuan perundang-undangan. Nah, disitulah peranan dari PPATK untuk men-trace kemana uang itu beredar dan seterusnya. Kalau misalnya itu ke partai politik, salah satunya itu karena kos politik di dunia yang paling mahal itu adalah di Indonesia. Kita tahu bahwa hasil survei KPK 2019 itu menemukan satu caleg untuk anggota DPR pusat di daerah pemilihan Pulau Jawa, kalau dia tokoh itu minimal 1M. Tokoh itu misalnya Agim, UAS, itu minimal 1M. Tapi kalau bukan tokoh, maka itu minimal 5M sampai 10M. 2019 itu ada caleg di Jawa Timur, itu habis 4M tidak terpilih. Nah, karena itulah maka kemudian partai-partai yang orangnya, apakah menteri, apakah gubernur, bupati, wali kota, atau anggota DPR, DPRD, itu mempunyai kewajiban untuk harus menyetor kepada partainya, di mana mereka menjadi pejabat itu karena ditunjuk oleh partainya. Sehingga salah satu tugas mereka adalah menyetor sekian persen kepada partai politiknya. Masih ingat beberapa tahun lalu Menteri Sosial Dana Bansos, dia adalah wakil bendahara satu partai politik yang berkuasa hari ini, itu menyerahkan ke sana. Maka kemudian kita tahu hanya dalam waktu 6 bulan dia bisa mengkolek sekitar 70 miliar ya, dan itu kemudian ditangkap oleh KPK. Jadi oleh karena itu maka PPATK harus jujur untuk kemudian menyampaikan kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya. Kalau PPATK dulu itu tugasnya kepada kepolisian dan kejaksaan, tapi setelah belakangan pada masa SBY itu juga kemudian bisa dilaporkan ke KPK sehingga KPK juga bisa menangani kasus money laundering. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik, maka kemudian satu persoalan itu bisa diatasi seperti itu. Itu Mas Agus. Baik. Nah, ini kan menjadi PR tersendiri bagi semua pihak, Bang. Artinya adalah bahwa visi misi Presiden dalam pemberantasan korupsi ini tidak berhasil karena ternyata visi dan misi ini hanya ada pada Presiden sendiri, sedangkan birokrasi yang ada di bawahnya begitu ya, kemudian partai politik yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat, ternyata mereka malah mengkhianati visi misi Presiden dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana, Bang? Sebenarnya saya tidak terlalu percaya bahwa Jokowi itu mau memberantas korupsi. Kenapa? Karena ketika kasus Nazarudin, Bendahara Umum Partai Demokrat, partai yang berkuasa waktu itu, dan anggota DPR Komisi 3, dan kemudian Nazarudin kabur sampai ke China, ke Malaysia, ke Thailand, ke Amerika, sampai terakhir ke Kolombia. Waktu itu SBY mempunyai komitmen untuk membantu pemberantasan korupsi, maka SBY perintahkan Polri untuk membantu KPK dan kemudian dikejar ke Kolombia dan ditangkap. Itu artinya SBY presiden waktu itu punya komit dan membuktikan bahwa dia akan membantu pemberantasan korupsi. Kalau Jokowi justru sebaliknya,
Pertama, dia tidak memerintahkan Polri untuk membantu KPK untuk mengejar Harun Masiku yang sudah hampir 4 tahun sampai sekarang. Yang kedua, Jokowi juga yang kemudian mengubah undang-undang KPK sehingga KPK yang tadinya ada lembaga negara yang independen, hari ini mereka menjadi bagian daripada ASN. Nah, kita tahu bahwa dalam budaya ASN, SOP ASN tidak ada pegawai itu PNS atau ASN yang mengatakan tidak kepada atasannya. Selalu mengatakan siap laksanakan. Nah, itulah maka kemudian kondisi seperti hari ini dimanfaatkan betul oleh pejabat-pejabat yang berada pada partai politik untuk mengarut atau mengoleksi atau katakanlah bahkan kemudian kasarnya merampok uang negara untuk kepentingan partai politik atau kepentingan caleg atau capres, cawapres dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada soal alutsista, ada soal food estate dan seterusnya, nah, itu semua adalah dalam konteks bukan hanya sekedar melaksanakan visi misi presiden, tapi juga untuk melaksanakan kepentingan partai-partai politik itu sendiri. Jadi oleh karena itu maka saya dalam hal ini menganggap bahwa Jokowi tidak serius terhadap visi misinya untuk memberantas korupsi, sehingga kemudian partai-partainya atau menteri-menterinya seperti itu. Dan harus Mas Agus tahu bahwa dari masa reformasi ini pejabat yang paling banyak ditangkap oleh KPK itu ada pada periode Jokowi ini. Menterinya saja berapa, kemudian gubernur, bupati, wali kota, ada 20 gubernur, wali kota sekian, ada DPR 200-an dan seterusnya seperti itu. Itu Mas Agus. Baik. Nah, Bang Abdullah ini kan menjadi, kalau masalah korupsi ini kan juga menjadi momok yang menakutkan bagi semua pihak, terutama para pelaku usaha. Nah, kemarin ini juga ada 3 capres cawapres ini akan menyampaikan gagasan anti korupsinya di hadapan KPK. Ini disampaikan oleh juru bicara KPK Ipi Mariati. Jadi memang debat capres ini bukan hanya ada di media TV saja, tapi insya Allah nanti KPK juga akan mengadakan sendiri untuk pelaksanaan debat. Bagaimana masing-masing para kontestan dari presiden ini sendiri, calon presiden ini sendiri berbicara tentang mencegah korupsi. Nah, dari pengamatan atau Bang Abdullah sendiri, siapa kira-kira atau bagaimana visi dan misi dari para capres ini sendiri dalam pemberantasan korupsi? Kira-kira siapa yang paling serius untuk memberantas korupsi, Bang? Yang pertama saya harus menyinggung soal korupsi dalam pemilu, pilpres atau pilkada. Undang-undang itu memang sudah disiapkan untuk melindungi para koruptor yang dilakukan oleh para politisi. Kenapa? Karena kalau kasus money politik di dalam pemilu, pilkada, pilpres itu bukan ditangani oleh KPK, tapi ditangani oleh kepolisian. Sehingga begitu kita sudah tahu bahwa institusi polisi seperti itu hari ini adalah di bawah Polri, itu di bawah Presiden, sehingga tidak mungkin Polri untuk melakukan sesuatu terhadap partai di bawah partai yang di bawah kekuasaan istana seperti itu. Satu. Yang kedua, KPK hanya menanganinya kalau itu di luar kasus pemilu atau pilpres atau pilkada. Jadi misalnya gratifikasi seperti itu baru domain atau kewenangannya KPK. Nah, sekarang kalau misalnya partai-partai itu melaporkan atau membicarakan visi misi terhadap di depan KPK seperti pada periode-periode sebelumnya, problemnya adalah bahwa apakah KPK sekarang itu bisa melakukan halnya seperti itu, karena sudah terjadi apa yang saya katakan tadi soal bagaimana Harun Masiku yang itu juga adalah hasil daripada pemilu 2019, tapi hasilnya seperti itu. Nah, itu satu persoalan. Jadi oleh karena itu maka saya berharap karena PLT Ketua KPK sekarang itu orang yang paling kecil dosanya di KPK daripada 5 pimpinan KPK yang lain, maka saya berharap dia menebus dosanya selama 4 tahun yang lalu atau 3 tahun lebih yang lalu dengan cara betul-betul memantau serius. Misalnya laporan PPATK sekian triliun itu yang dimasukkan ke
individu-individu yang adalah tokoh-tokoh partai diproses sekarang. Jadi tidak usah tunggu selesai pemilu pilpres. Saya kira begitu merupakan semacam warning bagi mereka untuk tidak lagi main-main kalau misalnya di dalam soal pilpres, pemilu, pilkada itu mereka berbuat curang dengan money politik atau kecurangan-kecurangan yang lain seperti itu. Itu Mas Agus. Tapi apakah dari apa yang disampaikan oleh Bang Abdullah tadi ini memang dapat dijalankan oleh KPK, Bang? Itu yang saya katakan tadi, saya tidak percaya 100%. Tapi saya harap bahwa KPK untuk menebus dosanya 3 tahun yang lalu itu, ini momentum, kesempatan untuk KPK memperbaiki diri. Untuk memperbaiki lagi, merehabilitasi nama baik KPK, karena selama 8 tahun saya di KPK, selalu itu KPK nomor 1 dalam dipercaya oleh masyarakat. Hari ini itu berada pada urutan kelima, satu tingkat di atas DPR saja. Nah, oleh karena itu maka ini kesempatan untuk KPK memperbaiki diri, mendapat kepercayaan masyarakat dengan cara memproses apa yang dilaporkan oleh PPATK itu, sehingga kemudian memberikan semacam warning kepada capres-cawapres atau pejabat-pejabat calon pilkada, pemilu dan pilpres untuk tidak lagi melakukan money politik atau perbuatan curang yang lainnya. Begitu Mas Agus. Baik, ini kan 32 hari lagi Bang, kita akan bersama-sama ke bilik suara menentukan masa depan bangsa ini ke depan. Dan tentunya kita berharap KPK dapat kembali lagi mengembalikan marwah dan juga jati dirinya sebagai pemberantas korupsi untuk siapa saja. Nah, Bang Abdullah sebagai pengamat, sebagai penasehat, mantan penasehat KPK, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh para capres agar nanti ke depan KPK ini bisa kembali kuat, Bang? Pertama, bahwa setiap capres, cawapres atau anggota DPR, DPRD, kemudian bupati, wali kota, gubernur melaporkan LHKPN-nya. Itu persyaratan undang. Nah, oleh karena itu maka teman-teman di KPK itu mempelajari LHKPN masing-masing capres, cawapres, anggota DPR, DPRD, bupati, gubernur, wali kota. Kemudian melihat setelah kemudian selesai pemilu, pilpres, pilkada dan seterusnya. Nah, mereka harus, kalau mereka terpilih, mereka harus laporkan lagi. Baik presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPR harus melaporkan lagi. Karena ketentuan Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, itu harus melaporkan kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah. Jadi oleh karena itu maka mereka laporkan sebelum. Jadi sebelum pilpres, sebelum pemilu, pilkada itu mereka laporkan. Setelah mereka terpilih jadi anggota DPR, DPR, bupati, gubernur, wali kota, presiden, wakil presiden, maka mereka harus melaporkan lagi. Nah, disitulah kesempatan buat KPK untuk memeriksa ada perubahan signifikan atau tidak dari kekayaan mereka. Misalnya, ketika waktu pemilu itu dia laporkan, sebelum pemilu dilaporkan dia punya 2 mobil. Ternyata setelah pemilu dan dia kemudian terpilih menjadi anggota DPR, bupati, gubernur, wali kota, ternyata mobilnya tinggal 1. Nah, mobil yang 1 itu kemana? Nah, itu bisa ditrace, dijual. Dijual untuk apa? Untuk biaya kampanye atau biaya nyogok, biaya suap dan seterusnya. Nah, atau sebaliknya, ternyata dia punya sebelum pemilu, pilpres, caleg atau gubernur, bupati, wali kota itu 1 mobil, tapi setelah menjadi pejabat mobilnya jadi 2. Itu bisa ditrace dari mana mobil yang kedua itu? Apakah dibeli dari gaji atau mendapat gratifikasi seperti itu? Nah, itulah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh KPK seoptimal mungkin untuk merehabilitasi nama baik mereka yang selama kepemimpinan Firly ini betul-betul anjlok sama sekali. Begitu Mas Agus. Baik, paling tidak itu adalah salah satu cara agar KPK dapat kembali marwahnya, Bang ya. Nah, ini kan banyak sekali komentar-komentar dari para capres. Kalau Prabowo mengatakan akan menjanji memberantas korupsi, dia mengatakan, "Hai maling-maling, hati-hati tanggal 14 Februari." Kemudian Anies Baswedan juga mengatakan bahwa dirinya siap hadir adu gagasan anti korupsi di KPK. Kemudian ada Ganjar Pranowo yang juga menyatakan senang dia diundang dalam pembahasan pemberantasan korupsi di KPK. Nah, ketiga calon presiden ini berharap kita sama-sama mereka ketika nanti menang benar-benar bisa menjadi panglima terdepan dalam pemberantasan korupsi, Bang.
Gimana Bang Dullah? Oke, jadi saya bukan menyemukakan pendapat ini bagi para pendengar. Tolong betul dipahami, bukan karena saya sudah punya pilihan tertentu kepada 3 capres-capres, tapi ini berdasarkan data dan fakta. Saya seorang akademisi, jadi pendekatannya ada pendekatan faktual. Pertama, kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi, itu kalau kita tunjuk jari ke depan dengan jari telunjuk, maka 4 jari itu ke diri kita. Ya, kalau kita tunjuk orang ke depan dengan jari telunjuk, 4 jari itu ke kita. Nah, salah satunya misalnya membeli pesawat dengan bekas dengan harga yang sangat tinggi. Mirage 2000 kita beli strip 5 mobil ya Bang atau mobil atau motor atau pesawat apa saja, 2 kualifikasi. Pertama umurnya, kedua harganya. Jadi katakanlah misalnya umurnya itu masih 15 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun, tapi harganya patut enggak 1 triliun satu pesawat, bekas. Itu tidak logis. Bekas lagi. Tidak logis. Nah, jadi oleh karena itu maka itu sudah terkena. Yang kedua, food estate di Kalimantan sekian ratus ribu hektar itu lahan rusak dan itu semua dikomplain oleh Badan Pengamatan Lingkungan Hidup dan kemudian tidak ada hasilnya. Itu sudah korupsi. Jadi korupsi itu kan harus dilihat daripada ada motif korupsi dan ada target korupsi. Kalau motif korupsi itu dan korupsi ada 4 jenis. Pertama, corruption by need. Itu karena kebutuhan. Itu 60-70% PNS itu korupsi. Karena gajinya itu hanya untuk 10 hari. Maka mereka korupsi karena kebutuhan. Yang kedua, corruption by greedy. Corruption by greedy itu adalah oleh pejabat yang punya penghasilan cukup tapi karena serakah maka korupsi lagi. Yang ketiga, corruption by opportunity, itu karena peluang atau kesempatan. Dan terakhir adalah corruption by exposure, yaitu korupsi yang telajam. Itu dari motif. Tapi kalau dari target disebut dengan material corruption, yaitu korupsi yang hasil dari materi. Yang kedua, political corruption, korupsi melalui kebijakan, peraturan, undang-undang dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Prabowo di Kalimantan tentang menanam singkong itu termasuk political corruption. Jadi korupsi melalui kebijakan yang ternyata kita lihat bahwa pelaksananya itu adalah yayasan yang dibentuk oleh partainya Prabowo dan itu tidak boleh karena ini adalah proyek negara APBN yang seharusnya itu dilakukan oleh BUMN atau BUMD atau kemudian harus dilelang. Tapi itu tidak, dibentuk yayasan, kemudian yayasan itu kemudian yang punya orang Gerindra dan kemudian melaksanakan dan kemudian itu sudah korupsi. Jadi saya sama sekali tidak percaya bahwa Prabowo bisa melakukan itu. Yang kedua, Ganjar. Ganjar itu meskipun kemudian kasus dia di KPK itu tidak berlanjut karena soal IKTP dan seterusnya. Tapi kasus-kasus di Jawa Tengah itu termasuk salah satu provinsi yang miskin di Pulau Jawa. Meskipun dia tidak termasuk dalam 10 provinsi termiskin di Indonesia, tapi untuk Pulau Jawa itu Jawa Tengah termasuk yang relatif miskin dibanding Jawa Barat, DKI, Jogja dan Jawa Timur. Nah, sehingga dengan begitu maka saya berharap ya Ganjar bisa, tapi saya berdasarkan prestasi yang pernah ada selama 10 tahun jadi gubernur, saya tidak terlalu percaya seperti itu. Kalau dia bisa buktikan, ya alhamdulillah. Yang ketiga, Anies. Kenapa saya mengatakan Anies itu akan betul-betul melakukan itu? Karena saya punya pengalaman, saya sudah ceritakan berkali-kali beberapa tempat. Saya punya pengalaman 1 bulan dengan Anies di KPK ketika dibentuk komite etik untuk memeriksa ketua KPK yang diduga melanggar kode etik. Dan apa yang dilakukan oleh Anies yang kami percayakan sebagai ketua komite etik waktu itu luar biasa. Dari situ saya tahu dia punya komitmen untuk memberantas korupsi seperti itu. Dia transparan. Saya 2 kali ketua komite etik tidak pernah menyampaikan putusan itu terbuka, hanya ke pro internal. Tapi Anies mengusulkan itu disampaikan terbuka oleh semua TV waktu terbuka seperti itu. Saya lihat bahwa pertama dia punya komitmen untuk memberantas korupsi, kedua dia transparan seperti itu. Dan kita lihat kemudian ketika dia jadi gubernur DKI, dia rekrut Bambang Yudianto, salah seorang ketua KPK untuk menangani pencegahan korupsi, dan 5 tahun audit BPK WTP wajar tanpa pengecualian. Itu luar biasa dan itulah sebabnya saya anggap bahwa Anies bisa punya kemampuan untuk memberantas korupsi. Itu Mas Agus. Tapi Anies sendiri kan katanya tersangkut elektrik Bang. Yang balap listrik.
apa E-Formula. mobil apa itu apa E-Formula. E-Formula. Oke. Betul, Formula E. Formula E itu kan saya 8 tahun di KPK, Mas Agus. Satu gelar perkara untuk satu kasus itu yang paling lama itu Gubernur Kalimantan Timur tahun 2005-2006. Itu tidak sampai 10 kali gelar perkara. Tapi kasus Formula E itu sampai 19 kali gelar perkara. Karena apa? Jokowi paksakan harus Anies jadi tersangka. Dan kemudian karena Firly itu adalah orangnya Jokowi, orangnya Menteri Dalam Negeri Tito seperti itu, maka kemudian dipaksakan dan Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan tidak mau karena mereka tahu bahwa di dalam peraturan KPK termasuk kode etik khususnya itu ada kalimat berbunyi begini. Saya hafal karena saya termasuk koordinator penyusunan SOP KPK. Disebutkan pegawai KPK di dalam melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi baik Deputi Penindakan KPK maupun Direktur Penyidikan KPK itu tahu dalam KUHAP itu disebutkan bahwa syarat untuk seseorang ditetapkan tersangka itu harus minimal 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti itu untuk kemudian bisa mudah diperoleh itu berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu tindakan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, program negara yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang lain atau korporasi dijatuh hukuman minimal bla 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 dan seterusnya. Nah, jadi Anies waktu itu saya anggap dia bersalah karena tidak ada dalam APBD Formula E. Tapi setelah saya selidiki rupanya ada dalam APBD perubahan. Berarti persyaratan pertama melanggar undang-undang tidak ada. Yang kedua audit BPK terhadap Formula E tidak ada kerugian negara. Sehingga begitu tidak memenuhi syarat. Sehingga akhirnya tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi itu clear dan saya sebagai mantan penasihat KPK saya tahu betul itu dan kemudian itu saya anggap itu clear. Jadi itu hanya usaha Jokowi untuk mengganjal Anies tapi ternyata kemudian tidak bisa seperti itu. Begitu Mas Agus. Jadi menurut Bang Abdullah adalah dari ketiga capres ini yang bisa dikatakan bersih adalah Anies begitu Bang? Ya, saya coba bayangkan beliau itu Gubernur DKI itu gaji nomor 2 terkaya di Indonesia. Nomor 1 itu Bupati Kutai Kertanegara. Jadi saya 4 tahun jadi wakil ketua KPKPN yang merisa kekayaan penyelenggara negara. Saya tahu yang punya gaji tertinggi itu yang pertama Bupati Kutai Kertanegara, yang kedua adalah Gubernur DKI. Itu gaji yang tertinggi di Indonesia. Tapi rumahnya beliau itu rumah pribadi itu masih kredit, belum lunas. Artinya bahwa dia sebagai Gubernur DKI yang APBD-nya itu terbesar di Indonesia, itu bisa saja kemudian ambil Pondok Indah atau hotel atau apa saja. Tapi itu tidak. Artinya saya anggap bahwa apa yang dilakukan oleh Anies itu secara prosedural itu adalah sesuai dengan ketentuan peruntukan, sehingga rumahnya sampai sekarang pun juga belum lunas, rumah pribadi dia seperti itu belum lunas. Jadi karena itu saya anggap bahwa dia punya potensi dan itikat dan kompetensi untuk memberantas korupsi. Itu Mas Agus. Ya, karena kan kalau kita sebagai rakyat biasa melihat para pejabat yang korupsi ini kan bawaannya kan geram gitu Bang. Apa sih yang membuat mereka masih saja korupsi sedangkan mereka sandang, pangan dan papan sudah tercukupi? Dan kita tahu bahwa korupsi ini sendiri yang membuat Indonesia hingga hari ini tidak bisa maju begitu, tidak seperti negara-negara lain. Dan tentunya kita juga berharap bahwa presiden ke depan atau presiden di 2024-2029 ini benar-benar bisa menjadi panglima tertinggi dalam pemberantasan korupsi. Namun jika presidennya saja masih tersandra oleh kasus-kasus korupsi yang belum selesai, bagaimana mungkin mereka akan bisa untuk memberantas korupsi? Demikian ya Bang ya. Ya, jadi yang pertama solusinya adalah buku saya insya Allah mungkin dua pekan yang akan datang, buku terbaru itu. Judulnya apa Bang? Akan di Indonesia Berkah 2045. Jadi Indonesia Berkah 2045 itu salah satu item di dalamnya itu adalah bagaimana model Indonesia 2045 itu, yaitu ada 4 pilar. Pertama Indonesia bertauhid, yang kedua Indonesia bersistem, yang ketiga Indonesia berkecukupan, dan keempat Indonesia yang berdisiplin. Nah oleh karena itu maka untuk menuju ke sana maka
Presiden 2024 2029 itu harus melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu tentang bagaimana rekrutmen SDM, ASN yang integritas dan profesional. Kedua, remunerasi yang menyejahterakan. Ketiga, fungsionalisasi IT. Dan yang keempat, pengolahan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang 45. Nah, karena itu maka PR yang harus dilakukan oleh Presiden 2024, kalau Anies terpilih, maka dia harus terbitkan sekian perpu untuk mengubah semua undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, undang-undang pilkada, kembalikan kepada sila keempat Pancasila, Rakyat and People, hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan kembali kepada Undang-Undang 45 yang asli, di mana tidak ada pilpres, tapi presiden dipilih dalam MPR. Kita milih anggota MPR mereka bermusyawarah, mereka pilih presiden wakil presiden. Kita milih anggota DPR tingkat 1, mereka bermusyawarah, milih gubernur. Begitu juga tingkat 2, bupati, wali kota. Kalau toh masih ada money politik, maka KPK bisa langsung tangkap. Karena pengalaman KPK beberapa tahun lalu pernah menangkap 42 dari 45 anggota DPR Kota Malang. Jadi kalau masih ada money politik di pilkada, di pemilihan gubernur di DKI atau di MPR presiden, KPK bisa tangkap. Kalau seperti sekarang pilpres, pilkada, pemilu kada, dan bagaimana KPK mau tangkap sekian juta orang seperti itu. Nah, jadi itu efisien, efektif, dan bisa mengurangi potensi korupsi. Jadi itu yang dilakukan oleh Presiden 2024, yaitu Anies kalau terpilih. Undang-undang kepartaian, undang-undang politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, undang-undang pilkada harus diganti, dikembalikan kepada sila keempat Pancasila, Undang-Undang 45 yang asli. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kemudian strata-strata yang ada itu diperbaiki. Undang-Undang Pendidikan Nasional. Undang-Undang Pendidikan Nasional itu kan harus kembali kepada Undang-Undang 45, yaitu melahirkan anak didik yang beriman dan bertakwa. Hari ini tidak. 86% dari 1.500 orang yang ditangkap KPK itu adalah sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, bahkan ada guru besar. Nah, karena pendidikan nasional tidak melahirkan orang-orang yang beriman dan bertakwa, tapi kemudian hanya untuk memperoleh ijazah, dan kemudian ijazah itu diperoleh dengan cara apapun, atau tidak legal, seperti itu, bahkan sampai kemudian dipersoalkan ijazah Presiden Jokowi di pengadilan sekarang belum diputuskan seperti itu. Nah, itu Mas Agus. Baik. Beberapa hal yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Bang Abdullah. Tidak terasa kita sudah setengah jam berbicara tentang pemberantasan korupsi. Terima kasih Bang Abdullah. Salam buat keluarga yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.